Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, hiduplah seorang gadis yang masih menduduki bangku SMA. Di dalam kehidupan sekolahnya, terkadang ia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas terhadap teman-temannya sobat. Hal tersebutlah pemicu awal peristiwa mengenaskan ini akan terjadi di dalam rumahnya. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Kisah ini berawal di sebuah daerah, yang lebih tepatnya di Desa Singagembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kita akan berkenalan dengan seorang remaja bernama Windy, yang sudah berusia 19 tahun. Windy ini tinggal di sebuah rumah yang sederhana, bersama kedua orang tuanya. Gadis muda itu diketahui bersekolah di salah satu SMA yang berada di Kutai Timur. Di usianya yang masih sangat muda, Windy ini diketahui sudah punya seorang kekasih, yang usianya tidak jauh dari dia. Ya, dia masih cinta-cintaan monyet. Namun, belum juga beberapa bulan menjalani hubungan bersama-sama, entah apa alasannya sobat, salah satu dari mereka memutuskan untuk tidak melanjutkannya lagi. Di lingkungan tempat dia tinggal, Windy ini bisa dikatakan sebagai anak yang tidak mudah bergaul dengan sekitar, tertutup, dan tidak begitu mempunyai banyak teman. Jadinya, ia hanya berteman dengan itu-itu saja. Windy sendiri memiliki ketertarikan dalam bergambar. Ketika dia memiliki banyak waktu senggang, biasanya Windy akan memanfaatkan waktu tersebut untuk membantu orang tua dan menggambar di kertas dan buku sekolahnya. Jadi sobat, sedari lama selain memiliki ketertarikan dari menggambar, Windy juga kadang sering bermain dan bercerita kepada kakaknya seperti kebanyakan anak remaja pada umumnya. Yang mana, dari kesenangannya bercerita dengan sang kakak, membuat ia memiliki sifat yang kebergantungan sobat. Ditambah, dalam kehidupan nyatanya, Windy ini tidak pernah mendapat didikan baik dan benar dari sang orang tua. Tidak hanya itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Windy ternyata sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas saat berada di sekolah. Yang mana rupanya, hal tersebut sudah berlangsung lama dan dipendamnya seorang diri. Windy ternyata juga sempat sangat tidak fokus menghadapi permasalahan tersebut. Ia menghadapi itu semua sendirian, dan tidak ada teman yang bisa diajak berbagi. Mengingat ia mendapat perlakuan yang tidak semestinya saat berada di sekolah. Dan di saat itu, ia hanya dekat dan akrab dengan anak dari tetangga samping rumahnya. Dan itu pun bukan akrab dengan teman seusianya, melainkan lebih akrab dengan adik sang teman sobat. Singkat cerita, saking sering Windy membiasakan kebiasaan curhat bersama sang kakak tersebut, mulailah timbul perasaan aneh di antara keduanya. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai permasalahan Windy sobat, kita bahas dulu latar belakang dari keluarganya. Jadi, Windy ini masih memiliki orang tua yang hidup bersamanya. Tidak disebutkan lebih, apa pekerjaan atau identitas orang tua dari Windy ini. Namun yang jelas, dari hasil pernikahan sang orang tua, ia dikaruniai 9 anak yang tidak lain adalah Windy dan sang kakak. Kakaknya sendiri bernama Romi, yang sudah menginjak usia 23 tahun. Di usianya tersebut, Romi ini diketahui sudah memiliki pekerjaan untuk membantu sang orang tua sobat. Namun meskipun begitu, di dalam perekonomiannya bisa dibilang sangat kurang. Bisa dibilang kebutuhan sehari-harinya serba kekurangan, baik itu persoalan makanan atau lain-lainnya. Hal tersebut pun akhirnya berdampak di kehidupan Windy.
Seringkali ia mendapatkan perlakuan tidak pantas oleh teman-temannya di sekolah, bahkan tidak jarang orang di sekitar juga melakukannya. Akibat sering mendapatkan cemooh oleh sang teman, Windy pun memilih curhat dengan sang kakak Romi. Setiap pulang dari sekolah, ia akan bercerita apa yang dialaminya sobat. Sebagai kakak yang baik, jelas Romi mendengar curhatan sang adik sembari memberinya saran. Namun lama-kelamaan, entah apa yang terlintas di dalam pikiran Romi sobat, ia malah mengajak Windy untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Jelas Windy sendiri menolak tawaran tersebut. Tapi Romi pun tidak tinggal diam, dan sontak kurang lebih mengatakan, "Kalau kamu tidak mau, kamu aja bayar sekolah kalau gitu," ujarnya. Windy yang mendengarkan ucapan itu, sempat merasa khawatir tidak dibiayai. Setelah lama-lama berpikir, ia pun akhirnya ingin melakukannya sobat. Dan tanpa basa-basi, keduanya pun melakukan hubungan badan hingga puas. Setelah selesai, Windy ini sempat panik, karena pada saat itu sang kakak malah tetap melanjutkan walaupun sudah keluar. Meskipun begitu, ia harus tetap melakukannya. Diketahui sobat, mereka pertama kali melakukan itu pada tahun 2018 lalu. Hingga beberapa hari setelah kejadian terlarang tersebut, ada perasaan aneh yang dirasakan oleh Windy. Ya, ia merasa ketagihan dan ingin kembali melakukannya atas keinginan sendiri. Romi yang mendengarkan keinginan Windy, jelas lagi dan lagi melakukannya tanpa ada perjanjian apapun. Sebelumnya sobat, ternyata selama ini mereka tinggal terpisah rumah dengan sang orang tua, tetapi rumah yang ditempatinya hanya bersebelahan. Jelas perbuatan itu mereka lakukan saat rumah dalam keadaan kosong, tak ada adik-adiknya. Bahkan, Romi dan Windy sempat rutin melakukan hubungan tersebut selama 1 tahun lamanya. Singkat cerita, hingga pada September tahun 2019, terjadilah sesuatu yang mereka tidak duga-duga. Ya, Windy akhirnya mengandung, yang disebabkan oleh Romi sendiri. Dan dengan kejadian itu, ia lebih memilih untuk menyembunyikannya, daripada menceritakan peristiwa yang pernah dilakukannya sobat. Seperti yang kalian ketahui, jika seseorang mengalami peristiwa tersebut, akan tiba suatu saat pertanda yang tidak bisa Windy sembunyikan. Benar saja, selang beberapa bulan kemudian, ia mulai lebih sering mengeluarkan sesuatu di mulutnya saat berada di sekolah. Saat ditanya guru, Windy hanya bisa beralasan sakit di kondisi tersebut. Di rumah pun demikian sobat, alasan yang sama juga disampaikan ke tetangga dan sang orang tua, hingga membuat Windy jarang keluar rumah. Para tetangga pun akhirnya menaruh curiga dari gelagat Windy ini. Warga yang mulai resah, memutuskan untuk menyuruh gadis muda tersebut ke rumah sakit, untuk memeriksanya apakah terjadi sesuatu atau tidak. Setelah dicek, betul saja sobat, Windy ternyata memang sedang mengandung, dan sudah berusia 5 bulan. Dengan kondisi yang sudah terungkap, akhirnya Windy terbuka menceritakan apa sebenarnya terjadi sobat. Ia mengaku sudah melakukannya dengan Romi, tanpa sepengetahuan siapapun. Ibu RT yang mendengarkan peristiwa tidak masuk akal itu, tentu saja membawa Windy ini ke Polres Kutai Timur dan membuat laporan. Petugas polisi yang mendapat laporan, jelas mengambil tindakan cepat, dan langsung pergi mengamankan Romi di kediamannya. Pria 23 tahun itu pun berhasil diamankan tanpa perlawanan. Atas perbuatannya, Romi pun diancam 15 tahun penjara. Sementara Windy, kini tinggal bersama orang tua dan menjalani masa kandungannya. Bagaimana menurutmu guys? Di cerita kali ini, kita belajar bahwa jika memang sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan, jangan lupa untuk sering memantaunya. Tidur harus dipisah, dan cara berpakaian harus dijaga ya sobat. Jangan karena kesibukan orang tua, sang anak jarang dipantau. Cobalah bercerita dengan sang anak apa yang dialaminya selama bersekolah. Bisa jadi, sang anak saat itu hanya membutuhkan tempat cerita, dan tidak lebih dari itu.